Politik dan bisnis seringkali disebut sebagai dua sisi mata uang yang berbeda. Tapi di Indonesia, ada satu sosok yang berhasil meleburkan keduanya dengan begitu menakjubkan, hingga kita sulit membedakan apakah dia seorang negarawan yang sedang berbisnis atau pengusaha yang sedang menjalankan negara. Muhammad Yusuf Kalla, pria dengan logat Bugis yang kental ini bukan sekedar mantan wakil presiden biasa. Di balik senyum pragmatisnya, terbentang sebuah imperium ekonomi yang menjalar dari distribusi otomotif, konstruksi, hingga pembangkit listrik raksasa. Namun, benarkah semua itu dibangun murni di atas etos kerja keras manajemen dagangnya? Ataukah ada tangan kekuasaan yang membantu tentakel-tentakel bisnisnya sehingga bisa merangkul proyek-proyek strategis negara? Kita akan masuk ke dalam labirin gurita bisnis Yusuf Kalla. Semua ini bermula di sebuah kios tekstil kecil di Pasar Bajuy, Watampone tahun 1930-an. Di sana, Haji Kalla dan Haji Atirah yang merupakan orang tua Yusuf Kalla menanamkan filosofi Sirena Pace, harga diri dan empati. Namun, sejarah mencatat sebuah transisi besar. Gangguan keamanan dari kelompok Kahar Muzakkar memaksa keluarga ini berpindah ke Makassar. Di kota pelabuhan inilah NV Haji Kalla Trading Company lahir pada tahun 1952. Tahun 1967 adalah titik krusial di mana Yusuf Kalla muda mengambil alih kepimpinan di tengah transisi kekuasaan nasional dari Soekarno ke Soeharto. Langkah pertamanya, di sini pula ia mengamankan posisi sebagai dealer resmi Toyota untuk wilayah Indonesia Timur pada tahun 1969. Ini bukan sekedar hanya menjual mobil. Ini adalah penguasaan urat nadi transformasi di wilayah yang sedang haus pembangunan. Yusuf Kalla tidak hanya menjual kendaraan, ia membangun ekosistem bisnisnya. Melalui bus Cahaya Bone dan armada pelayaran Kalla Lunas, ia memastikan bahwa setiap jengkal pergerakan ekonomi di Sulawesi harus melewati pintunya. Keputusan Yusuf Kalla untuk terjun sepenuhnya ke dunia politik formal pada akhir 1990-an seringkali dilihat sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan bisnis melalui kebijakan publik katanya. Namun, melihat rekam jejaknya, Yusuf Kalla lebih tepat digambarkan sebagai seorang pragmatis yang merasa bahwa birokrasi pemerintahan membutuhkan sentuhan manajerial seorang pengusaha. Karir politiknya meroket dari anggota MPR menjadi Menteri Perindustrian, hingga akhirnya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 bersama Susilo Bambang Yudhoyono dan ke-12 bersama Joko Widodo. Jika otomotif adalah pondasi, maka PT Bukaka Teknik Utama adalah sayap yang membawa Kalla terbang ke panggung global. Didirikan oleh keluarga Kalla, Bukaka menjadi simbol bahwa teknologi lokal bisa mendikte pasar dunia. Produk andalan mereka, Garbarata atau jembatan pesawat, kini menguasai 50% pasar di Bandara Changi, Singapura, hingga bandara-bandara di Jepang dan India. Seiring dengan tumbuhnya Bukaka, perusahaan-perusahaan konstruksi keluarga seperti PT Bumi Karsa mulai berambah proyek-proyek jalan Trans Sulawesi dan irigasi nasional. Integrasi ini sangatlah cerdas. Kalla Group menyediakan aspalnya melalui PT Bumi Sarana Utama dan betonnya sendiri dari PT Bumi Sarana Beton, hingga konstruksinya sendiri. Secara investigatif, kita melihat sebuah mesin bisnis yang mandiri, yang tidak butuh vendor luar. Tapi posisi JK di pemerintahan kelak akan memunculkan pertanyaan besar. Mungkinkah efisiensi ini murni karena kompetisi atau karena kedekatan dengan meja pengambil kebijakan? Masuk ke tahun 2004, Yusuf Kalla naik ke puncak kekuasaan sebagai wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Disinilah orang-orang menyebut matahari kembar muncul. Yusuf Kalla bukan tipe wapres yang hanya duduk diam,
Dengan slogan lebih cepat lebih baik, ia membawa gaya manajerial CEO ke dalam birokrasi yang lamban. Di era SBY ini, ia memegang kendali penuh atas sektor ekonomi. Dampaknya, percepatan yang sangat luar biasa. Namun, kritik mulai berdatangan. Kebijakan proyek pembangkit listrik 10.000 MW yang ia dorong sering dianggap sebagai karpet merah bagi perusahaan-perusahaan penyedia infrastruktur yang terafiliasi dengan grupnya sendiri. Yusuf Kala selalu membela diri dengan argumen kedaulatan ekonomi. Jika pengusaha lokal bisa, kenapa harus asing? Tapi bagi para kritikus, ini adalah wilayah abu-abu di mana batas antara kebijakan publik dan keuntungan privat menjadi sangat tipis. Di periode keduanya bersama Jokowi, gayanya sedikit diredam oleh mekanisme rapat yang intensif. Namun, pengaruh sang power broker tak pernah tertandingi. Namun, setiap imperium memiliki sisi gelap. Kita akan pergi ke Poso. Yusuf Kala dielu-elukan sebagai juru damai melalui deklarasi Malino. Tapi di balik kedamaian itu, muncul gurita bisnis energi melalui PT Poso Energi dan PT Malaya Energi. Proyek PLTA Poso di bawah Kala Group berkapasitas ratusan megawatt ini memicu konflik baru. Walhi mencatat sekitar 266 hektar sawah dan lahan adat terendam akibat uji coba pintu air perusahaan pada tahun 2020. Tak selang lama, sementara di Jakarta, nama keluarga Kala terseret dalam kasus hukum. Halim Kala, adik kandung Yusuf Kala, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang mangkrak selama 1 dekade, dengan kerugian negara ditaksir mencapai 1,3 triliun. Skema pengaturan lelang yang melibatkan mantan petinggi PLN ini menjadi bukti nyata bahwa kedekatan dengan kekuasaan adalah pedang bermata dua. Di sisi lain, Yusuf Kala membantah tegas adanya kredit macet, menyebut perusahaan Haji Kala selalu lancar dalam pembayaran pinjaman sebesar 30 triliun dari perbankan. Tapi bagi petani di pinggiran Danau Poso, angka-angka triliunan ini tidak berarti apa-apa dibandingkan sawah mereka yang kini hilang di bawah permukaan air. Total aset kekuasaan seorang Yusuf Kala menurut laporan LHKPN terakhir mencatat di kisaran 900 miliar rupiah, didominasi oleh aset properti dan surat berharga di belasan perusahaan. Tapi angka di atas kertas itu hanyalah puncak gunung es dari pengaruh yang sesungguhnya. Melalui Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, dan jaringan Partai Golkar, Yusuf Kala tetap menjadi sosok yang menentukan arah angin politik Indonesia, bahkan setelah ia turun dari jabatan resminya. Siapakah sebenarnya Yusuf Kala? Apakah dia seorang negarawan yang tulus yang menggunakan naluri bisnisnya untuk mempercepat pembangunan bangsa? Ataukah dia seorang power broker ulung yang berhasil menjadikan negara sebagai pasar terbesar bagi gurita bisnis keluarganya? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Sejarah akan mencatatnya sebagai pria yang membuktikan bahwa di Indonesia, jalan tercepat menuju kemajuan seringkali harus melewati negosiasi seorang saudagar. Sebuah cerita tentang etos kekuasaan dan ambisi yang tak pernah benar-benar tidur. Karena di tangan seorang Yusuf Kala, politik bukan hanya soal suara, tapi soal bagaimana memastikan roda ekonomi terus berputar lebih cepat, lebih baik. Tapi pertanyaannya, lebih baik untuk siapa?